Kita ngobrol dengan Pak Luhut. Selamat malam Pak Luhut. Malam. Ini kita sesungguhnya boleh jujur sama pemirsa bahwa sebetulnya topik soal hukum ini nggak jadi yang akan kita utamakan hari ini. Kita akan fokus bicara soal arus mudik, terjadi sekian banyak kecelakaan, tapi kita ubah, kita mundurkan topik mudik karena ada topik yang lebih besar. Kami menilai ini besar karena dalam sejarah KPK kami mencatat belum pernah ada pengacara sesenior OCK Legis kemudian menjadi tersangka kasus korupsi. Pak Luhut sebagai caretaker Ketum Pradi, apa komentar pertama Anda dan teman-teman dari Pradi? Terkejut sekali, almost speechless gitu ya. Apa iya? Karena kan kita tahu bahwa OCK Legis itu kan senior. Selain senior kan dia juga punya gelar tertinggi kan di bidang akademis ya kan, sebagai profesor dan sebagai doktor. Jadi dengan kata lain, dia udah tahu lah semuanya, tidak saja teknis, pengalaman, ilmu pengetahuan, tapi juga etika. Jadi oleh karena itu terkejut gitu ya, kaget gitu ya. Nah kita belum tahu nih apa yang sesungguhnya yang terjadi, karena sudah diumumkan sebagai tersangka dan sekarang masih dalam pemeriksaan. Tapi kalau sudah tersangka, secara hukum KPK sudah mempunyai 2 alat bukti yang sah bahwa dia diduga ikut di dalam kasus suap yang tertangkap tangan di Medan yang ada hubungannya ke sana. Dan yang kedua, itu pasti ditahan. Karena KPK tersangka di KPK nggak ada yang tidak ditahan. Nah, jadi kalau itu terjadi kepada seorang yang sangat senior, berpengalaman, punya nama besar, punya gelar akademik yang tertinggi, bisa terjadi. Sekarang sulit kita untuk mengatakan sesuatu sampai kemudian nanti terkuak atau dijelaskan oleh KPK tentang kasus ini. Lalu tadi kan yang poin kedua Anda sampaikan bahwa pasti ditahan, meskipun KPK itu biasanya kalau yang operasi tangkap tangan langsung ditahan biasanya. Tapi kalau yang tersangka kadang-kadang langsung ditahan, kadang enggak kalau ada kekhawatiran menghilangkan alat bukti dan lain-lain. Tapi saya mau lebih fokus kepada soal profesi advokatnya. Dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, meskipun ada juga asosiasi lain. Ini kan sama kayak jurnalis, ada beberapa asosiasi, ada Kongres Advokat Indonesia, tapi fokus soal Pradi. Ini membuat publik merasa, kalau saya pribadi dan juga publik saya yakin, merasa bahwa benar adanya jika pengacara itu ada dalam bagian korupsi itu sendiri. Kalau urusan hukum itu, kalau berurusan dibantu sama kuasa hukum juga termasuk memuluskan urusan suap-suapan gitu. Nah kali ini dugaannya adalah OCK Legis sebagai sumber dana suap terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Secara umum kesan bahwa advokat bagian suap menyuap itu eksis, itu di dalam masyarakat. Kita nggak bisa bantah itu. Pertanyaannya kan adalah apakah itu betul. Dan yang kedua, khususnya untuk organisasi profesi harus memastikan bahwa itu tidak betul. Kesan itu memang ada. Kan kita sering dengar, baik informal maupun juga dalam secara tidak langsung dalam tulisan-tulisan di media, bahwa advokat ini adalah bagian dari suap menyuap itu, bagian dari mafia itu. Tapi kalau tidak ada buktinya, sebagai organisasi nggak bisa melakukan apapun. Kalau misalnya itu baru sampai tahap kesan. Tapi kalau pencegahan itu kan dilakukan oleh juga organisasi. Jadi misalnya untuk menjadi advokat sekarang ini kan harus mengikuti satu pendidikan dan magang. Dalam pendidikan itu ada kurikulum yang berkaitan dengan etika profesi atau professional responsibility. Di sana diajarkan bahwa dia tidak saja harus benar, tapi juga harus jujur dalam menjalankan profesi. Kalau tidak, kesan tadi bahwa advokat adalah bagian suap menyuap atau sogok menyogok itu benar adanya. Dan memang ini tantangan gitu ya, organisasi profesi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu sungguh-sungguh tidak benar. Gitu. Oke, itu adalah jawaban formal sebagai Ketua Umum Pradi. Nah, sebetulnya dari Pradi sendiri terkait dengan kasus Pak OCK Legis, apakah sebagai sesama akan segera menyiapkan bantuan hukum untuk Pak OCK Legis? Karena kan ini bukan cuma senior, betul tadi Bapak bilang bahwa ini kan profesor. Itu semakin membuat kita miris karena ternyata sekali lagi seringkali nggak ada hubungannya antara pengetahuan dengan tindakan. Kalau betul memang pengetahuannya harus sudah mumpuni sekali sebagai profesor, tapi kalau benar ternyata melakukan suap,
terhadap penegak hukum lain, kan advokat juga penegak hukum, memberikan suap kepada hakim yang juga penegak hukum. Itu kan membuat semakin, tuh kan, nggak ada hubungan ya, nggak ada korelasinya antara pendidikan yang tinggi dengan perilaku. Betul, betul. Nah itu kan tantangannya. Tapi saya sampaikan dulu bahwa dulu memang Pak Kaligis itu anggota Pradi. Dan kemudian pernah diajukan di Dewan Kehormatan dan kemudian kena skorsing kalau nggak salah. Dan kemudian dia tidak banding, oh iya banding juga ya, jadi kena skorsing di tingkat banding, tapi dia terima kalau nggak salah dia menggugat ke pengadilan. Nah setelah itu dia mengatakan bahwa dia keluar sebagai anggota Pradi. Baik, kita akan jeda dulu, kita ingin tahu sebetulnya waktu itu skorsingnya urusan apa sebetulnya di internal Pradi. Sesaat lagi bersama dengan kami terus ya. Jadi dia kena skorsing ya Pak?